Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Suherdi, PKPSDM Kabupaten Lebak. Di sini saya akan sedikit memaparkan dokumen kelengkapan persiapan pemutahiran data mandiri ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Baik, langsung aja. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan pemutahiran data mandiri ASN. Pelaksanaan pemutahiran data mandiri ASN dilakukan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 14 September 2021. Berikutnya, data apa saja sih yang harus dimutakhirkan? Data yang perlu dimutakhirkan yaitu satu data terakhir. Ya. Update data mandiri hanya dilakukan untuk satu data terakhir. Di sini ada riwayat ubah profil, riwayat pangkat atau golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS, PNS, riwayat diklat atau kursus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan riwayat CLT. Ingat, data yang kita update yaitu adalah data terakhir. Terkecuali di sini untuk riwayat SKP dan riwayat keluarga dan juga riwayat CLTN ini kita bisa atau boleh menginputkan lebih dari satu data. Tapi untuk data yang lainnya cukup satu data terakhir. Misal satu contoh di sini ada riwayat pangkat dan golongan. Nanti Bapak Ibu ketika login pada aplikasi maka di situ akan tertera riwayat golongan, misalkan ada golongan 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu ketika melihat data tersebut sudah lengkap sesuai dengan data yang sebenarnya pada Bapak Ibu tidak usah menambahkan tapi cukup mengedit. Dan ingat yang perlu kita edit yaitu adalah data terakhir. Nah, misalkan di dalam riwayat golongan di situ ada golongan 2A, 2B dan 2C. Maka yang perlu kita edit adalah 2C-nya. Bapak Ibu jangan sampai mentang-mentang Bapak Ibu mau menguploadkan semua dokumen, misalkan 2A-nya, 2B-nya, 2C-nya, kemudian Bapak Ibu menguploadkan pertama kali yaitu 2A-nya. Maka ketika selesai proses penguploadan, itu dianggap prosesnya selesai dan tidak bisa mengupload di bagian 2C-nya. Maka ingat, yang perlu kita mutakhirkan adalah data yang terakhir, yaitu hanya data yang terakhir. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Kita di sini akan bahas satu persatu data apa saja sih yang akan kita upload atau yang akan kita update pada aplikasi MySAPK pada pemutakhiran data ASN ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam riwayat ubah profil di sini ada dua dokumen yaitu kontak pribadi dan data pendukung. Untuk kontak pribadi yaitu ada alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, email dinas pribadi, dan email pribadi. Nah, untuk email dinas pribadi yang disebut dengan email government, apabila tidak memiliki maka cukup dikosongkan saja. Nah, pada data pendukung di sini ada NIK, ada nomor KK, ada agama, ada lokasi kerja, nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, nomor KRIS Karsu, nomor Taspen, tanggal Taspen, nomor Tapera. Nah, untuk nomor Tapera, ya, bagi Bapak Ibu para ASN yang sudah update ya pada aplikasi Tapera, maka Bapak Ibu bisa tahu nomor Tapera dengan cara login pada aplikasi sitara.tapera.go.id. Di dalam riwayat ubah profil ini, dokumen yang perlu kita upload yaitu adalah pas foto. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Riwayat pangkat. Untuk riwayat pangkat ada golongan, ada masa kerja, ada TMT, nomor surat, tanggal surat, nomor perteks BKN, tanggal BKN. Nah, dokumen yang perlu diupload yaitu SK kepangkatan. Berikutnya riwayat pendidikan. Di sini ada tingkat pendidikan, nanti di aplikasi tinggal milih. Terus pendidikannya apa, nama sekolah, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, gelar depan atau gelar belakang. Dan dokumen yang perlu kita upload yaitu file dokumen ijazah, file transkrip nilai, dan SK pencantuman gelar. Ini opsional, jadi bagi yang mengalami pencantuman gelar atau kenaikan pangkat, di sini yang perlu kita uploadkan adalah SK pencantuman gelar atau SK penyesuaian ijazah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya itu riwayat jabatan.
Di riwayat jabatan di sini ada jenis jabatan, nanti dipilih, instansi, satuan kerja, yunor, nama jabatan, eselon, TMT jabatan, TMT pelantikan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, dan dokumen yang perlu kita upload yaitu adalah dokumen SK jabatan, file pelantikan, ya, dokumen SK pelantikan ini sifatnya opsional kalau ada ya. Yang berikutnya yaitu riwayat peninjauan masa kerja PMK. Sini ada jenis peninjauan masa kerja atau PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, nomor perstek BKN, tanggal perstek BKN, masa kerja. Nah, dokumen yang perlu kita upload pada PMK di sini yaitu adalah file .sk PMK. Nah, di sini bagi para ASN yang mengalami peninjauan masa kerja, maka kita wajib mengisi pada bagian PMK ini. Tapi bagi para ASN yang tidak mengalami peninjauan masa kerja, maka tidak perlu ngisi pada bagian PMK. Yang berikutnya yaitu riwayat CPNS PNS. Sini ada status kepegawaian, nomor surat keputusan CPNS, tanggal surat keputusan CPNS, TMT CPNS, nama jabatan yang mengangkat CPNS, nomor surat keputusan PNS, tanggal surat keputusan PNS, TMT PNS, nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, tanggal surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, nomor surat pernyataan melaksanakan tugas, tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas, nomor perstek, tanggal perstek, nomor surat dokter, tanggal dokter, kemudian karpet. Sementara dokumen yang perlu diupload pada dokumen riwayat CPNS PNS ini yaitu file SK PNS, terus dokumen SPMT, ya sifatnya opsional, terus yang berikutnya file dokumen SK CPNS. Berikutnya yaitu riwayat diklat atau kursus. Sini ada jenis diklat, nama diklat, institusi penyelenggara, nomor sertifikat, tahun diklat, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi dalam jam, dan dokumen yang perlu kita upload yaitu dokumen sertifikat diklat. Berikutnya yaitu riwayat keluarga. Di sini yang pertama yaitu data orang tua. Yaitu yang pertama status pekerjaan orang tua, nama, tanggal lahir, jenis dokumen, nomor dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, email, jenis kelamin, agama, status hidup, tanggal meninggal, status pernikahan. Dokumen yang perlu kita upload pada riwayat keluarga yaitu dokumen kartu keluarga. Berikutnya yaitu untuk riwayat keluarga ada data pasangan. Nah, di sini data pasangan perlu kita masukkan. Di sini ada suami atau istri ke. Nah, kenapa di sini ada suami, istri atau ke? Dikhawatirkan ada para ASN yang memiliki ya, riwayat pasangan lebih dari satu, maka di sini harus dimasukkan semuanya karena nanti akan berpengaruh kepada riwayat anak. Nah, di sini ada suami atau istri ke, status pernikahan, status pekerjaan pasangan, nama, tanggal lahir, identitas, nomor identitas, jenis kelamin, agama, status hidup, nomor KRIS atau karsu, alamat, nomor HP, nomor telepon, email, akta meninggal atau tanggal meninggal. Ketika pasangan kita tadi meninggal, ya maka di sini akan diminta akta meninggal dan tanggal meninggal. Nah, dokumen yang perlu kita upload pada riwayat keluarga bagian data pasangan ini yaitu adalah dokumen buku nikah. Ingat, dokumen buku nikah, bukan KRIS atau karsu. Berikutnya di bagian riwayat keluarga yaitu data anak. Ada orang tua, status anak, status pekerjaan anak, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, jenis dokumen, nomor dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, email, agama, status hidup, akta kelahiran, status pernikahan. Nah, di sini untuk misalkan email, nomor telepon, kalau misalkan anak kita belum memiliki email atau nomor telepon, cukup dikosongkan saja. Dokumen yang perlu kita upload yaitu adalah dokumen akta kelahiran anak. Berikutnya yaitu riwayat SKP. Pada riwayat SKP di sini yang pertama yaitu tahun SKP, jenis jabatan, nilai SKP, terus ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, nilai prestasi kerja,
data penilai, status penilai, penilai NIP atau NIK, penilai nama, penilai jabatan, penilai junior nama, data atasan penilai, status atasan penilai, atasan NIP atau NIK, atasan nama, atasan jabatan, atasan junior nama. Nah, apabila di sini atasan kita yaitu PNS, maka pada status penilaian nanti akan memilihnya PNS, dan penilai NIP yang kita atau NIK yang kita masukkan yaitu adalah NIP. Sementara kalau misalnya statusnya bukan PNS, maka yang dimasukkan adalah NIK-nya. Nah, dokumen yang diupload pada riwayat SKP ini adalah dokumen SKP 2 tahun terakhir. Maka pada riwayat SKP ini Bapak Ibu bisa menambahkan 2 riwayat SKP terakhir. Berarti sekarang 2021 SKP yang perlu kita upload ya adalah SKP 2019 dan SKP 2020. Berikutnya yaitu riwayat penghargaan. Ada jenis penghargaan, tahun perolehan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan. Nah, dokumen yang diupload yaitu dokumen sertifikat penghargaan. Apabila misalkan ASN tidak memiliki dokumen penghargaan, maka di sini tidak usah diinput, cukup mengklik data riwayat penghargaan udah sesuai. Berikutnya yaitu riwayat organisasi. Ada nama organisasi, jabatan organisasi, nomor organisasi, tanggal bergabung, tanggal selesai. Dokumen yang perlu kita upload yaitu dokumen SK organisasi. Sama di sini pun kalau misalkan ASN tidak memiliki riwayat organisasi, maka cukup diselesaikan dengan mengklik dokumen riwayat organisasi telah sesuai. Nah, dokumen yang perlu diupload pada riwayat organisasi yaitu dokumen SK organisasi. Berikutnya yaitu yang terakhir adalah riwayat CLTN. Ada jenis CLTN, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tanggal mulai CLTN, tanggal selesai, nomor pertimbangan atau perteks BKN, tanggal pertimbangan perteks BKN. Nah, dokumen yang perlu kita upload yaitu file dokumen CLTN, file dokumen perteks CLTN. Nah, untuk dokumen CLTN ini yaitu bagi ASN yang memiliki riwayat CLTN atau cuti luar tanggungan negara. Nah, apabila misalkan ASN tidak memiliki riwayat cuti di luar tanggungan negara, maka pada bagian ini tidak perlu kita inputkan, cukup mengklik dokumen riwayat CLTN telah sesuai. Baik, itulah beberapa dokumen-dokumen yang harus kita inputkan pada aplikasi MySAPK atau pada pemutahiran data mandiri ASN ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dan permasalahan-permasalahan dalam proses pemutahiran data mandiri ASN ini, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang ada di layar ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan dalam proses pemutahiran data mandiri ASN ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.